Oke, kita lanjut ya. Tentang kasus atau case atau kita mau pelajari kata benda atau istilahnya itu noun, ya. Apa namanya? Noun. Nah, ini ya. Oke. Noun, ini tulisannya ya. N-O-U-N-S, nouns. Nah, nouns itu misalnya tadi kan saya kasih contoh komputer, ya kan? Terus dipakai nih oleh si pengarang atau pengguna bahasa. Contohnya kita lah. Lalu saya pakai kata komputer begini. Dia meminjam komputer saya. Nah, ternyata kata komputer kan muncul ya. Dipakai di dalam sebuah kalimat atau kata-kata yang disusun sedemikian rupa sehingga itu menghasilkan sebuah pesan atau makna, arti. Ya kan? Nah, sehingga kata komputer itu saya taruh di belakang nih. Saya susun taruh di belakang. Oke? Terus misalnya kata saya, aku susun taruh di sebelah komputer. Terus kata kerja meminjam dan dia. Nah, saya susun demikian rupa sehingga ini membentuk sebuah yang namanya klausa. Asalnya dari mana? Dari kumpulan kata-kata kan? Ada berapa kata nih? 1, 2, 3, 4. Nah, lalu kata-kata ini kan tadi terdiri dari suku kata. Satu suku kata. Borrowed, 2, 3 suku kata, ya kan? My, satu suku kata. Computer, 3 suku kata. Kan gitu. Nah, suku kata ini terdiri dari tadi, abjad-abjad tadi. Ya kan? Nah, kita udah belajar abjad itu jangan lupa supaya kalian kenal 24 abjad itu vokal, konsonan. Oke? Kemudian kita tadi belajar suku kata. Satu suku kata minimal terdiri dari satu vowel. Lalu suku kata digabung menjadi sebuah kata. Nah, kata-kata itu akhirnya dipakai ini untuk menyampaikan satu pesan. Satu komunikasi kepada orang-orang. Ya kan? Seperti saya pakai banyak kata nih, saya susun katanya, saya sampaikan kepada kalian. Nah, contohnya dalam buku ini. Nah, ketika kata-kata ini disusun, akhirnya kata benda ini misalnya komputer, dia, saya, ini punya fungsi yang kita sebut sebagai case. Jadi tulis case itu artinya apa? Case itu adalah fungsi dari kata itu di dalam sebuah kalimat atau klausa, ya. Atau pengertian case itu bisa juga fungsi yang saya sebut sebagai grammatical relationship. Apa? Grammatical relationship. Grammatical relationship itu artinya apa? Grammatical relationship. Nih. Grammatical relationship. Artinya hubungan tata bahasa. Hubungan bahasa. Nah, hubungan tata bahasa itu artinya kata itu berhubungan dengan kata yang lain. Atau kata itu punya peranan, punya hubungan, punya fungsi dengan kata yang lain. Contoh tadi misalnya kita buka Matius 3 ayat 1. Ya. Nah, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Misalnya, saya mau cari kata waktu. Pada waktu itulah. Nah, kata waktu itu kan ditaruh di sini kan? Setelah pada. Ya kan? Nah, baru tampillah Yohanes Pembaptis. Oke? Di padang gurun Yudea. Nah, di situ ada kata waktu, ada kata Yohanes Pembaptis, ada kata padang gurun kan, itu kata benda semua kan?
Terus ada kata ganti, kata benda nama Yudea. Ya kan? Ada kata waktu, ada kata Yohanes Pembaptis, ada kata padang gurun, benar nggak? Itu semua kata benda. Tapi kata bendanya disusun. Nah, susunannya kamu bisa lihat seperti ini. Nanti disusun, yang namanya disusun itu pasti dibagi gitu, ya kan? Nah, jadi ada yang kalau ini klausa dibagi, jadi namanya subjek dan predikat. Apa? Subjek and predikat. Nah, kalau saya tulis di sini S atau C lah ya, klausa itu dibagi dua. Subjek dan predikat. Gitu. Ya. Nah, di dalam subjek nanti dan di dalam predikat nanti banyak fungsinya. Ya. Nah, misalnya tadi kita lihat di dalam buku ini. Subjek fungsinya subjektif. Berarti subjeknya apa? He. Dia. Predikatnya mana? Meminjam komputer saya. Nah, itu predikat. Selebihnya predikat. Pokoknya sebuah klausa cuma dibagi gini. Subjek, predikat. Ya. Apa? Subjek, predikat. Nah, nanti kalian bisa lihat ini. Ada subjek, ada predikat atau verb di sini. Ya. Oke. Nah, subjek misalnya contohnya he. Ya. Nah, lalu predikatnya apa? Borrow my computer. Gitu. Ya. Nah, borrow my computer. Nah, kemudian kamu lihat, kalau dia he ini subjek, berarti namanya fungsinya subjek atau case-nya namanya subjektif. Terus kalau predikatnya, di dalam predikat ini ada apa aja nih? Ada borrow, ada my, ada computer. My ini kamu jadi tahu, oh kepunyaan, posesif. Computer, objek langsung, direct object atau objektif. Nah, karena kita masih pelajari noun, kata benda, ya kita lihat yang kata bendanya aja. He, my computer. Ya. Oke. Sekarang misalnya contohnya nih. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Subjeknya apa di situ? Yohanes Pembaptis. Predikatnya tampil di padang gurun Yudea dan memberitakan pada waktu itu. Jadi subjeknya cuma satu, siapa? Yohanes Pembaptis. Predikatnya pada waktu itu tampillah di padang gurun Yudea dan memberitakan. Nah, itu predikatnya. Predikatnya panjang. Subjeknya cuma si Yohanes Pembaptis. Nah, gitu. Ya. Jadi kata-kata itu, misalnya kata benda itu dipakai ini di dalam yang namanya klausa. Nah, kalau dipakai dalam klausa, berarti sudah ada susunannya. Susunannya cuma dua nih, ada subjek, ada predikat. Subjek ini artinya orang yang melakukan tindakan. Predikat apa yang dilakukan oleh subjek. Nah, itu. Subjek orang yang melakukan, predikat apa yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh si subjek. Misalnya nih, Yohanes Pembaptis ngapain? Tampil. Tampil di mana? Di padang gurun. Kapan? Pada waktu itu. Nah, begitu. Jadi isi dari predikat itu apa yang dikerjakan, kapan, di mana, dan sebagainya. Nah, makanya predikat ini nanti banyak fungsinya di dalamnya. Ada posesif, ada direct object, ada fungsi sebagai tempat, tujuan, hasil.
alasan atau sebab dan sebagainya. Ya, nanti kita pelajari semua itu. Nah, kita sekarang lihat ke Yunaninya sebentar. Ya, misalnya kamu lihat di sini ada Yohanes Ho Baptistes. Nah, Yohanes, kamu lihat di situ. Ada noun nominatif maskulin singular. Ini apa lagi nih? Oke, Yohanes. Yohanes kan? Baptistes, benar? Baptistes. Nih, kalau kita klik Baptistes, noun nominatif maskulin singular. Nah, ini menandakan apa? Menandakan kata ini sekarang punya fungsi atau punya apa? Grammatical relationship. Ditandain apa? Ada nominatif, ada maskulin, gender, ada singular. Nah, sekarang kita lihat case-nya apa saja nih. Kalau di dalam bahasa Inggris kan case-nya ada subjektif, posesif, objektif kan. Nah, kalau di bahasa Yunani ini ada namanya nominatif. Sebutkan. Nominatif. Akusatif. Oke, ini kita mau pelajari ini nanti. Nominatif, akusatif. Tapi bukan itu saja. Ada 3 lagi nih. Nah, sekarang kita pakai buku ini. Ya, buku dari Daniel Wallace, Basic of Understanding Syntax ini. Yang ini, ada kan? Oke, buka ya. Nah, sekarang kita buka halaman 27. Nih, case ini ada 5. Apa saja? Nominatif, maskulin, genitif, datif, akusatif, vokatif. Nah, ini harus hafal. Ayo, mulai sulit nih. Ya. Oke. Anggap aja nih kalian lagi lomba panjat pisang lah. Jadi seru nih, ya. Apa? Nominatif, genitif, datif, akusatif, vokatif. Langsung hafal. Ayo, 1, 2, 3. Nah, itu. Oh, nggak bisa suruh kawin aja udah. Bisa nggak? 1, 2, 3. Nominatif. Nah, ini menandakan apa? Case. Case itu apa? Fungsi. Kata benda itu di dalam sebuah klausa atau kali ada fungsinya. Kayak kamu nih, punya fungsi kan ketika hadir dalam satu kelompok. Seperti kata, hadir di dalam kumpulan banyak kata, ada fungsinya. Seperti ini, misalnya kata-kata ini nih. Ya. Nah, nih, ada fungsinya nih kata-kata ini semua. Yang kita bisa tahu dari case-nya. Nah, misalnya, tadi saya kasih contoh ini. Nah, ya kan? Misalnya kata Yohanes Pembaptis, ini dia. Di sini dia taruh, di depan. Karena apa? Dia subjek. Jadi kalau saya gambar, ini S. S itu artinya kalimat ya. Lalu saya tarik ini subjek. Atau saya ini gambarkan C lah, ini klausa. Nah, ini S-nya, subjek. Kayak tadi dia meminjam itu loh. Dia kan subjek. Ini Yohanes Pembaptis. Nah, lalu ini ada garis pemisah nih. Lalu ada tembok ini. Nah, ini berarti apa? Sudah dipisahkan namanya ini sini predikat. Nah, udah disusun ini. Oh, Yohanes Pembaptis harus taruh di depan. Walaupun kalau mau lihat di kata-katanya nggak taruh di depan kan? Benar nggak? Taruhnya di mana? Setelah kata apa? Nah, setelah kata paragineta kan? Benar nggak?
Nih susunannya kan? Ya kan? Taruh di tengah malah, benar nggak? Oke? Nah, dari dalam Yunani itu susunan kata-katanya itu subjeknya itu bisa taruh di tengah atau di depan ataupun bisa di belakang, di akhir. Nggak masalah. Tapi waktu kita susun dalam bentuk sintaks seperti ini, kita udah ngerti. Posisinya Yohanes Pembaptis itu pasti subjek. Kenapa? Karena sudah ditandain. Misalnya contoh, kamu sudah dicap, sudah ditandain. Kamu adalah pejabat. Misalnya dengan baju gubernur. Nah, itu pejabat gubernur. Walaupun kamu nggak duduk di depan, mau duduk di belakang pun, orang udah tahu kamu tuh siapa. Si gubernur. Walaupun di depan mungkin aja bukan gubernur, tukang becak atau siapa ya kan. Tapi walaupun dia duduk di belakang atau di tengah, tetap dia tahu dia adalah si gubernur. Kok bisa tahu? Karena sudah ditandain dengan bajunya. Nah sama, Yohanes Pembaptis ini sudah ditandain. Walaupun dia ditaruh di tengah, pasti dia taruhnya nanti kalau disusun dia di depan, subjek dulu. Subjek dulu baru predikat. Kenapa? Karena sudah ditandain. Nah, tandanya apa nih, Pak? Tandanya ini dia. Coba. Tandanya Yohanes Pembaptis itu apa? Nominatif. Case-nya. Nih. Yohanes itu adalah nominatif. Sudah ditandain. Sedangkan yang lain lihat tuh, hemerais itu datif, paraginetai indikatif, ekenas adjektif demonstratif datif. Ya kan? Cuma yang nominatif itu cuma apa? Yohanes Baptistes. Yohanes Pembaptis. Sudah ditandain. Nah, jadi kita harus tahu tandanya. Jadi kalau kalian pakai by box nanti, nominatif ini apa ini? Oh, ini case nih. Sebagai apa? Subjek. Nah, gitu. Oke? Ya. Nah, tapi kan yang namanya subjek, namanya case itu nggak hanya nominatif. Tadi ada berapa? 5. Genitif, datif, akusatif, vokatif. Nah, ketemu nih yang nominatif, si Yohanes Pembaptis. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi. Paragineta, ini kata kerjanya. Artinya muncul atau tampil. Ya kan? Pada waktu itu. Di mana nih? Tampil di mana? Padang gurun Yudea. Ini dia. Ente, ereo, apa? Eremo te Yudaios. Nah, coba klik di sini eremos ini datif. Di sini Yudaios genitif. Benar nggak? Kerusan nominatif. Nah, di sini. Ini ada datif, ada genitif. Nah, berarti ada case yang lain kan? Apa? Ada genitif, ada datif. Nah, tapi semuanya ini yang ini dari paragineta sampai di sini ini apa? Ini predikat. Nah, ini kalian harus tahu. Ya, kalau ini Yohanes Pembaptis subjek. Ini subjeknya. Predikatnya ini. Ini semua dari garis pembatas ini loh. Nih ya, garis pembatasnya nih. Ini subjek. Nih subjeknya. Ini predikatnya. Oke? Nah, kamu lihat predikatnya ada apa aja fungsi-fungsinya? Banyak. Nanti di sini ada fungsi tempat. Padang gurun itu tempat, ya kan? Nanti hemeras ini waktu, fungsi waktu. Oke? Nah, nanti pelajari lagi genitif ada fungsi apa lagi, fungsi datif apa lagi, banyak. Fungsi tempat, fungsi waktu, fungsi tujuan, fungsi hasil, fungsi sebab, ya, dan lain-lain.
Nah, ini yang mau kita pelajari minggu-minggu berikutnya. Tapi semuanya sudah tersusun, kamu tinggal cari tahu. Contohnya nih ya, kita mulai dari paling gampang dulu. Yohanes Pembaptis, apa case-nya? Nominatif. Fungsinya apa? Subjek. Subjeknya, orangnya yang melakukan tindakan. Tindakannya apa? Dia tampil di padang gurun Yudea. Nah, kita udah belajar satu ya. Ini N nominatifnya. Oke. Nah, kita lanjut. Ada 5 case tadi. Nominatif, jadi kita udah lihat yang pertama ini ya, nominatif. Fungsi utamanya sebagai subjek. Nah, misalnya kita lihat contoh lain. Misalnya nih. Firman adalah Allah. Kan ada di Yohanes, coba kita buka ya. Yohanes 1 ayat 1. Coba buka box-nya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Coba bahasa Indonesia dulu. Kan ada berapa klausa di situ? Pada mulanya adalah firman, 1, ya kan? Terus firman itu bersama-sama dengan Allah, 2. Lalu firman itu adalah Allah, 3. Benar nggak? 3 klausa. Tuh, 3 klausa nih. Nih, ini 1, 2, 3. Ya kan? Berarti kalau klausa ini ada subjek, predikat. Oke, subjeknya apa? Firman. Ada pada mulanya, itu predikatnya. Lalu firman bersama dengan Allah. Berarti subjeknya apa? Firman. Predikatnya bersama dengan Allah. Lalu firman itu adalah Allah. Subjeknya apa? Firman itu adalah Allah, predikat. Ya kan? Ada 3 nih. Nah, kamu cek kalau dia sebagai subjek, misalnya logos, nominatif kan? Benar nggak? Logos nominatif nggak? Logos lagi nominatif nggak? Iya, semuanya nominatif. Logos adalah pada mulanya. Logos bersama dengan Allah. Logos itu adalah Allah. Nah, sekarang kita lihat Yunaninya. Oke. Nah, nih lihat. Nanti belajar baca ya. Nih. Coba ho logos and arche. Baca. Kai ho logos and prostonteon. And prostonteon. Kai ho logos and theos. Nah, gampang kan? Anggap aja makan kerupuk lah ya. Oke. Nah, sekarang kamu lihat di sini. Ada berapa nih cabangnya? 1, 2, 3. Berarti 3C, 3 klausa. Nih. 3 klausa atau 3 kalimat. Kalimat pertama. Subjek. 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 Benar nggak? Ini ada batasannya kan? Ini namanya apa? Predikat. Selebihnya nih predikat. 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 Gampang kan? Ya kan? Nah, subjek misalnya kata logos. Logos tadi kan kita udah pelajari ya. Artinya firman kan? Itu kan sebuah kata. Kemudian dipakai ini sama si Yohanes. Taruhlah dia di depan. 1, 2, 3. Akhirnya jadi punya fungsi. Fungsinya sebagai apa? Subjek. Tahu dari mana, Pak? Nah, ini kamu lihat. Logos
Di situ apa? Nominatif. Ada nggak nominatifnya? Ada kan? Itu kan nominatif maskulin singular. Nah, ya kan? Nominatif itu apa? Case. Ya kan? Ini case ini. Apa namanya? Case. Nominatif. Berarti dia punya apa? Fungsi. Fungsinya apa? Subjek. Atau dia punya yang namanya grammatical relationship. Relationship-nya hubungannya dengan apa? Ini. Yang di depannya N. Predikat. Pokoknya subjek berhubungan dengan predikat. Nah, nanti kamu tinggal lihat. Yang predikat ini berhubungan dengan apa? Yang di bawah, arche. Ya, logos nggak ada kaitannya nanti dengan arche, nggak berhubungan lagi, karena nggak ada garis lagi kan. Yang berhubungan apa? Arche itu dengan N. Bisa nggak? Ya kan? Nah, misalnya nih, logos berhubungan dengan apa ini? N. Berhubungan dengan pros nggak? Nggak ada, soalnya nggak ada hubungan garis lagi. Kayak keturunan gitu loh, ayah, ibu, lalu ada kita, nanti ada anak kita, kan ada garis keturunan ya kan, ada hubungannya. Tapi kalau dengan tetanggamu ada garisnya nggak ada hubungannya kan. Nah begitu, kira-kira kayak gitu ya. Nah ini contoh, misalnya ini logos, ini nominatif, ini pasti nominatif, ini nominatif. Berarti ini sebagai subjek. Bisa paham di situ? Ya. Oke. Jadi contohnya nih. Ya, kalau kita terjemahkan penting ya, kita lihat logos adalah Allah. Jangan dibalik. Nah, kalau dibalik Allah adalah logos, ini bahaya. Ya kan? Nah, nanti kita bisa jadi sesat. Oke. Kita perhatikan lagi. Nih ya, tadi selain ada case, ada gender ya. Gender itu ada 3. Maskulin, feminim, neuter. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, logos, maskulin atau feminin atau neuter? Lihat di buy box ya, logos. Apa? Bukan? Lihat di sampingnya dulu. Kamu klik kata ini, tekan shift, nah lalu ini. Tekan shift ya. Shift di keyboard itu kan ada shift. Nah, nanti kamu tinggal cek nominatif maskulin singular. Oke, ini ada gender, ada number. Number itu berarti singular atau plural. Singular itu tunggal, plural itu jamak, lebih dari 1. Oke ya. Nah, tapi yang berikutnya saya mau, ini kalian perlu tahu aja. Dalam kata benda itu dibagi namanya disebut deklensi. Ini istilah baru lagi, kalian mesti tahu. Deklensi. Deklensi itu contohnya misalnya gini ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita mau buat jamak, kan tinggal ditambah s ya. Misalnya books. Ya kan? Tinggal tambah s ya. Kalau di Indonesia tinggal diulangi aja, buku-buku, kan gitu kan? Meja-meja. Kalau di bahasa Inggris ditambah s, bukan book, tapi books. Nah, oke, itu yang normal. Tetapi kadang-kadang ada yang berbeda. Misalnya contoh, man bukan mens, tapi men jadinya. Child jadi children, bukan ditambah s gini. Nah, gitu ya. Jadi di dalam bahasa Yunani ada juga namanya pola-pola perubahan seperti itu yang disebut inflectional pattern ya. Misalnya ada yang namanya first declensi, second declensi, dan yang ketiga third declensi. Jadi ada 3 macam. First, third, dan second.
Yang pertama deklensi pertama, deklensi kedua, deklensi ketiga. Ya. Nah, deklensi ketiga itu pertama, kedua, ketiga itu nggak usah bingung. Misalnya nih ya. Nih contohnya nih. Yang normal itu memang deklensi kedua, second deklensi. Second deklensi itu misalnya contoh nih, logos. Apa? Logos. Kelihatan ya? Coba buka ini. Box-nya. Resource. Greek grammar. Lalu buka Greek paradigm. Nah, nanti akan muncul ini. Udah? Resource. Greek grammar. Udah? Lalu Greek paradigm. Nah, ya buka kan? Nah, di situ ada noun, ya kan? Yang kita lihat di situ ada first declensi, ada kan? Nah, lalu second declensi, lalu third declensi. Nah, artinya nih, misalnya dalam Yunani kata bendanya kan tadi bukan hanya nominatif kan? Case-nya ada macam-macam nih. Ada apa tadi? Vokatif, genitif, datif, akusatif. Ada 5 kan? Apa saja? Nominatif, akusatif, genitif, datif, vokatif. Benar nggak? Nah, makanya ini misalnya contoh ya, logos lah yang paling gampang kita ingat. Logos, kalau dijadikan genitif jadi apa? Logu. Infleksinya, infleksi itu artinya perubahannya di belakang. Kalau dia nominatif pakai os. Nah, genitif pakai u, diftong. Lalu datif pakai omega, tapi iota subscript. Lalu on itu akusatif. Lalu epsilon e itu vokatif. Ini untuk yang tunggal. Untuk yang jamak, logosnya jadi logoi. Genitifnya jadi logon, datifnya jadi logois, akusatifnya jadi logus. Tuh perubahannya. Sesuai dengan case-nya apa. Nah, ini udah disingkat nih. Misalnya ya. Nih. Nih. Misalnya kalau dia nominatif yang tunggal akhirannya apa? Kalau dia maskulin S logos misalnya. Kalau dia akusatif on tadi. Kalau dia nominatif plural oi. I ya. Kalau dia akusatif us. Oke? Nah, jadi atau kayak gini. Ini ada os, on, oi, us. Nah, jadi kalau nominatif pasti os, logos, apostolos. Tadi ingat nggak? Angelos. Os semua kan? Nah, kalau dia os pasti nomi maskulin singu. Nah, gitu. Lihat di sini aja. Kalau dia os apa? Os nominatif maskulin singular atau di sini dia cuma kasih tahu nominatif singular. Ya. Nah, tapi di sini kamu bisa lihat kalau yang os kamu lihat ini nom itu maksudnya nominatif, SG itu singular maskulin. Kalau os, kalau on akusatif maskulin singular. Kalau dia oi nominatif plural maskulin. Kalau dia us akusatif plural maskulin. Jadi logus. Kamu lihat di sini jadinya apa? Logus. Nah, ini tambahan lagi ya. Jadi ada perubahan-perubahan kata-katanya seperti ini. Nah, gak usah khawatir, saya nggak akan suruh kalian hafal, tapi waktu kalian klik di buy box muncul. Sudah ada muncul datif, akusatif, nominatif, genitif. Dia sudah muncul. Cuma kalian harus hafal aja yang belakangnya tadi ada os, nih ya. Coba os, u, o, on, e, oi, on, ois, us. Yang di belakangnya, infleksi yang di belakangnya. Paham nggak? Misalnya
logos. Os berarti nominatif maskulin singular. Tapi kalau u logu genitif. G ini genitif. Genitif masku. Nah, ingat selalu ada 3 ciri ya. Case, gender, number. Coba ngomong. Case, gender, number. Case itu ya nominatif, datif, genitif itu ya. Number itu berarti singular, plural. Gender berarti maskulin, feminim, neuter, ya. Kalau singular berarti number. Kalau nominatif itu berarti apa? Case-nya. Ya kan? Datif itu berarti apa? Case-nya. Singular itu berarti apa? Number-nya. Kalau datif? Case. Maskulin? Nah, kalau plural? Plural berarti nah, alamat. Plural? Nah, maskulin? Nominatif? Nah, gitu ya. Jadi jangan bingung ya. Pokoknya 3 itu. Ya. Kalau kata benda itu pasti muncul. Nah, misalnya kayak gini. Kan kalian klik kata logos di sini. Udah? Klik. Ayo diklik di buy box-nya, belajar. Semua buka buy box ya? Nah. Ya udah cepet. Kamu nanti tersesat nggak ngerti. Ayo. Nah, oke. Terus misalnya kata logos di situ kamu udah arahkan kursornya di logos ya? Udah? Dempetan aja. Ayo, rapat. Nah, supaya bisa sama-sama pakai. Atau berdua-berdua ya. Belajarnya boleh berpasangan lah. Asal jangan LGBT aja. Berdua-berdua. Nah, oke, ini bisa sendiri nggak apa-apa. Ini berdua. Oke. Ya supaya bisa saling memahami nanti. Ya. Nah, klik kata logos, terus tekan shift ya. Klik, maksudnya arahkan kursornya di logos. Shift ada kan? Di keyboard itu ada shift kan? Tekan, lihat di sampingnya ini. Muncul nggak di sampingnya ini? Dia udah nggak pindah-pindah lagi. Nah, kamu lihat yang di atas, ada nominatif, maskulin, singular. Saya nggak tahu apa Bu Suwarni punya buy box nggak ya? Di rumah. Kalau enggak mesti datang install nih. Soalnya nanti kita bakal pakai ini. Enggak punya, Pak. Oh iya, nanti kalau pas ke Purwokerto bawa laptopnya diinstal ya, Bu. Jadi biar suruh Andro apa siapa install ya. Tapi nggak apa-apa, ini perhatikan dulu. Yang penting nangkap konsepnya ya. Saya ingin kalian nangkap konsepnya. Konsep seperti tadi subjek, predikat. Oh, subjek itu pelaku, predikat apa yang dikerjakan. Lalu di dalam subjek itu nanti ada case, ada kata bendanya kan? Contohnya tadi Yohanes Pembaptis. Ada kata bendanya nggak? Ada, Yohanes Pembaptis. Oh, ternyata itu Yohanes Pembaptis jadi subjek. Ditandain apa? Ada case-nya. Case-nya apa di situ? Nominatif. Tapi nominatif nggak case-nya nggak hanya nominatif. Ada genitif dan sebagainya. Itu makanya nanti ada banyak fungsi-fungsi lain. Misalnya tadi di sini, nih ya. Jadi di sini, nih ada fungsi subjek, berarti nominatif kan? Ini kan Inggrisnya. Kalau Yunaninya namanya apa? Nominatif. Lalu ada fungsi lain nggak? Posesif. Nah ini nanti namanya genitif. Nanti case-nya genitif. Lalu direct object ini fungsinya. Berarti nanti case-nya apa? Akusatif. Nah, nanti semua kita pelajari 5 itu. Datif, akusatif, genitif, nominatif, vokatif. Yang ini, yang 5 ini. Oke? Ya, tapi kita mulai satu-satu dulu, nominatif dulu. Kalau semua nanti kalian
Minggu depan udah nggak mau masuk lagi nanti. Ya. Nominatif dulu hari ini. Terus tadi saya kasih contoh. Ini contohnya. Nih, logos adalah pada mulanya. Ya kan? Logos adalah bersama Allah. Logos adalah Allah. Kan 3 kalimat. Logos di sini subjek. Lalu nih, subjek. Tandanya ada ini. Pokoknya ini ingat ya. Ini kamu akan ketemu terus sampai kayak gini-gini akan ketemu terus sampai nanti tahun depan. 1 tahun kita belajar ini. Sampai enak kan ya. Ya. Tuh. Tanya aja kakak tingkat. Selalu lihat ini kan. Kalian pernah lihat mereka belajar kayak gini kan? Nah, kepingin tahu kan? Jadi, oh kalian udah belajar ini, nah, nanti udah bisa ini pamer sama mereka kan? Nah, gitu loh. Jadi nggak dibohong-bohongi di ini lagi kan kalian kan? Oke? Nanti subjek diperhatikan. Nah, kemudian tadi saya suruh kalian lihat di buy box. Nah, terus di buy box itu kan ada case dia akan otomatis muncul sendiri. Ya, kita akan pakai contohnya ya nanti seterusnya ya Yohanes ya. Supaya paling nggak misalnya 1 semester sampai 2 semester tuh kitab Yohanes itu kita paling nggak udah bisa pelajari lumayan lah. Nanti tugas-tugasnya dari Yohanes juga gitu ya. Oke. Tentu ayat-ayat lain kita juga mau pelajari. Lihat tadi ya, udah suruh pegang buy box-nya ya. Nah, klik kata logos, tekan shift, muncul nggak di sini? Nah, noun, nominatif, maskulin, singular dari kata logos. Nah, logos ini selalu kata kerja kata dasarnya. Ya, misalnya dia selalu ya di sini kalau di Bible itu selalu pakai nominatif, maskulin, singularnya itu dasarnya. Nanti dia bisa diturunin ke bawah kayak gini. Tadi logos, logu, logo, logon, loge, logoi, logon, logois, logus. Nah, dulu nih saya disuruh hafal ini. Nanti tiba-tiba dosennya nanya, tuliskan logosnya datif. Oh, saya harus hafal yang di belakangnya. Oh, datif yang singular. Oh, berarti logo, omega. Jamaknya, datif yang jamak, logois. Ayo, kalian bisa hafal nggak? Saya kasih kuis minggu depan. Tuliskan turunannya logos. Hafal ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini. Belum? Antropos. Hafal turunannya ke bawah. Wios. Dulos. Mabuk kan? Nah, gitu. Tapi saya nggak suruh kalian hafal. Tapi yang penting nangkap konsepnya, maksudnya. Nah, maksudnya apa? Oh, kalau saya klik kata logos di sini, nah sekarang nominatif. Aku udah ngerti nih, Pak. Apa yang kamu ngerti? Oh, kamu langsung harus bisa jelaskan sama saya. Ini loh, logos ini ternyata adalah subjeknya, Pak. Nih, ini kan nominatif, Pak. Lalu di sini dia berfungsi sebagai subjeknya. Ini kayak gini tadi. Subjeknya nih, Pak. Ya kan? Lalu subjeknya tadi saya bilang grammatical relationship-nya apa? Dia berhubungan dengan kata apa? Predikat. Ini.
Jadi kata logos, relationship-nya, relasinya dengan apa? N. Bukan arche, bukan N ini, tapi N yang ini. Nah, itu dia. Ya. Nah, tapi kalian juga harus sisi lain harus tahu, oh, logos ini kalau dijabarkan nominatif, maskulin, singular dari kata logos yang artinya apa? Apa? Word nih dia. Ini ada artinya di sini. Itu gunanya kalian perlu pakai by box di kelas ini. Ya. Oke. Logos. Nah, misalnya kalau saya suruh nih, theon. Oh, ini Pak, akusatif maskulin singular dari kata theos yang artinya God, Allah. Nah, nanti di buku ini diajarin ya. Itu namanya kita sebut parsing. Apa? Parsing. Nah, jadi kalau saya suruh parsing, itu artinya apa? Hah? Uraikan. Parse itu artinya spesifikkan 5 hal. Apa? Case-nya apa? Number, gender, lexical form-nya, dan meaning-nya. Apa saja? Case, number, gender, dari kata apa, artinya apa. Misalnya logos, coba tes. Logos artinya apa? Ini nominatif, maskulin, atau lengkap aja. Tinggal copy aja nih dari sini. Nih, nominatif, maskulin, singular, dari kata logos, artinya vir. Nah, nominatif berarti case-nya. Maskulin berarti apa? Gendernya. Singular, numbernya. Logos berarti apa? Kata dasarnya. Artinya firman. Nah, 5 kan? Nih. Case, number, gender, lexical form-nya berarti kata dasarnya, kemudian inflected meaning atau artinya, atau terjemahan ke bahasa Indonesianya apa. Nah, parsing itu harus memulai 5 lengkap ini. Ya? Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Pokoknya saya cepet aja deh. Kalian harus cepet nangkep. Karena kan kalian pinter-pinter di sini sudah. Ya. Pinter kan? Kalau nggak pinter kan nggak bisa belajar di sini. Nah, kalau saya tanya, case-nya ada berapa? Nominatif, genitif, datif, akusatif, vokatif. Nah, ada yang bentuknya 8 sistem. Genitifnya dibagi 2, genitif sama ablatif. Datifnya dibagi 3, datif, lokatif, instrumental. Ini semua fungsi nih. Apa namanya? Fungsi. Ingat ya, fungsi seperti di sini nih. Nih. Fungsi. Atau grammatical relationship. Nah, kalau grammatical relationship itu artinya gini. Logos misalnya kan fungsinya nominatif kan? Relationship-nya dengan predicate. Nah, misalnya kalau saya tanya arche ini, fungsinya dengan apa? Relasinya dengan apa? Yang di atas. Lihat garisnya loh. Yang bawah menjelaskan yang atas. Nah, misalnya ini contoh lain. Ton antropon. Case-nya apa tuh? Genitif kan? Relasinya dengan apa? Yang di atas apa ini? False. Ini. Ini genitif kan? Maka dia menjelaskan atau berelasi dengan false. Nah, gitu. Itu namanya fungsi. Kalau ini nominatif ini pasti. Subjek. Relasinya dengan kata ini. Predikat ini. Nah, gitu. Atau yang bawah ini. Misalnya nih. Chorus auto.
Dia relasinya dengan kata apa? Dengan N? Bukan, tapi dengan apa? Yang di atas, egene. Kayak gitu. Pokoknya lihat garisnya aja. Kalau nggak bersentuhan berarti nggak ada hubungan. Paham nggak? Ya. Nah, misalnya lagi nih. Ini berarti hubungannya dengan apa? N, ya kan? Ini prostonteon N. Kalau N berhubungan dengan apa? Logos. N dengan logos. Theos ini berhubungan dengan apa? N, ya kan? N ini berhubungan dengan apa? Logos. Nah, ini sama. NRK dengan N. Prostonteon dengan N. Autos dengan N. Gitu. Ya. Nah, nanti kita akan pelajari kayak gini. Gak usah khawatir, nanti saya jelaskan ya. Yang penting sekarang nangkap konsep keseluruhannya dulu. Ya. Oke. Nah, sekarang ini udah hafal harusnya ya. Nominatif, genitif, datif, akusatif, vokatif, case. Nah, sekarang kita akan pindah. Nih, nominatif case halaman 29. Tuh, nominatif case ya. Nah, kalau di buku ini chapter, jadi saya pakai 2 buku ya. Jadi saling melengkapi nanti. Nah, ini nominatif. Ini oke. Nih ya. Nanti tadi ingat ya, ada turunannya ya. Logos bisa diturunkan jadi apa? Logon, logoi, logus. Atau lihat yang di sini. Ya. Kalau ini N ini artinya apa? Nominatif, G genitif, D datif, A akusatif, V vokatif. Ini case-nya. Di sini singular berarti number-nya. Yang bawah plural. Lain lagi nanti turunannya. Singular tersendiri, plural tersendiri. Gitu. Saya nggak suruh kalian hafal, tapi ngerti. Kalau misalnya nanti tiba-tiba kalian belajar di sini, oh klik ini, oh ini ada kata apa ini? Nanti misalnya kata teon, oh ini akusatif. Nah, sudah ngerti konsepnya, sudah tahu fungsinya apa. Ya, kenapa on? Kenapa kok disebut akusatif ini? Karena akhirannya apa? On. Kok os ini nominatif kan? Kalau on akusatif. Nah, jadi tinggal lihat di belakangnya aja. Ada os, on, oi, us. Itu sudah beda. Singular beda lagi, plural beda lagi. Kalau case-nya berbeda, beda lagi akhirannya. Makanya jadinya banyak. Oke? Ya. Ada yang mau tanyakan tentang parsing? Udah ya, parsing ada 5 yang harus kalian ketahui. Apa itu? Kalau saya suruh parsing, case-nya, number, gender, lexical form, dan artinya, meaning. Oke? Nah, sekarang kita mau masuk nominatif nih. Oke.
Nah, ini buku ini rada ini ya, nggak terlalu urut. Nominatif. Nih, kan ada namanya apa? Fungsi utama dari nominatif ini apa? Menjadi subjek dari kata kerja. Nah, ini yang penting. Dia cuma kasih tahu begini ya. Tapi minggu depan kita akan pelajari akusatif, hari ini nominatif dulu. Nominatif itu fungsi utamanya apa? Subjek dari kata kerja. Misalnya contohnya ini. Logos subjeknya. Kata kerjanya apa? N. Adalah. Ya. Nah, ini jadi subjeknya. Subjeknya ada berapa di sini? 3 kan? 1, 2, 3. Ini subjeknya. Subjek itu artinya apa? Pelaku dari kata kerja itu. Misalnya saya makan. Subjeknya apa? Saya. Ngapain? Makan. Nah, jadi pelaku dari makan siapa? Saya. Nah, itulah saya, itulah nomina. Gampang kan? Gitu. Oke. Ya ingat makan aja lah. Masih ngerti subjek. Saya makan misalnya. Dia makan. Ya. Nah, sekarang kita pakai buku ini karena yang tadi sudah. Nah, sekarang kita lihat nominative case. Tapi bukan hanya sebagai subjek ya. Ada lagi yang namanya istilahnya predikat nominatif. Ada namanya istilahnya nominatif aposisi. Apa? Nominatif aposisi. 3 ini yang penting. Kalian hafal. Subjek, predikat, dan aposisi. Ingat kata kuncinya. Tadi kata kunci dari nominatif itu apa? Pelaku, subjek. Tapi bukan hanya subjek saja. Oh, ada predikat nominatif, ada aposisi. Oke, ya. Nah, kamu ada persentase di sini. Nominatif itu 31% munculnya di seluruh perjanjian baru. Kata benda yang nominatif. Oke? Kata benda yang nominatif berapa? 31%. Akusatif 29, datif 15, genitif 25, vokatif 1%. Berarti yang paling banyak apa ini? Nah, yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Nah, nominatif ini penting. Fungsi utamanya ada berapa? Subjek, predikat nominatif, aposisi. Nah, ada tambahannya. Misalnya absolut, ya, lalu nanti parentetik, vokatif, exclamation ini nggak perlu. 3 ini aja ini kita pelajari. Ya. Oke, sekarang kita lihat tadi kan saya udah kasih contoh yang ini. Benar nggak? 1, 2, 3. Ini semuanya subjek nominatif. Nah, kalau saya suruh kerjakan, misalnya kerjakan itu yang pertama selalu kayak gini. Saya mau kalian tulis teks Yunaninya. Satu, belajar tulis tangan dulu. Oke, yang kedua, ya, lihat atau bandingkan dengan RSV atau King James. Tuh, misalnya nih. Yohanes 1 ayat 1 nih. RSV-nya apa? In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Nah, lihat terjemahannya dulu maksud saya. Ya. Atau lihat Indonesianya lah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus kalian coba-coba. Misalnya gini. Pada mulanya yang mana ya? O-N-R-K. Adalah itu adalah N. Hologos itu firman.
Nah, gitu. Coba-coba diartikan. Ya. Lalu kai dan hologos firman and prostonteon bersama dengan Allah. Kai dan theos and hologos. Oh, hologos itu firman, theos itu Allah. Pak, kenapa kok theosnya dulu yang ditulis? Ingat, dalam Yunani susunan kata itu nggak penting. Karena setiap kata itu sudah ditandai tadi. Yang mana yang di depan, yang mana yang di belakang. Ya, kayak sama kayak kamu udah pakai baju pejabat, ya udah kamu sudah ditandai kamu pejabat. Atau kamu pakai alma mater sekolah, ya udah kamu dari sekolah itu. Sudah ditandain. Tandainnya gimana? Yang di sini, yang di parsing ini. Ini sudah ditandain di sini. Jadi walaupun dia ditaruh di belakang, logosnya di belakang kan ini kan. Benar nggak? Tapi waktu disusun dia berpindah di pindahnya ke karena sudah ditandain dia di depan. Ya. Walaupun di aslinya, urutan aslinya dia di belakang nih kan. Ya kan? Tapi taruh di depan. Kenapa? Karena nominatif. Udah ditandain dia nominatif. Udah diberi label gitu loh. Ya. Nah, ini. Nah, kita mau pelajari yang nominatifnya dulu. Case yang lain nanti dulu. Datif, akusatif, genitif itu nanti. Nominatif dulu dikuasai. Ya. Tapi bacanya juga harus dikuasai. Ingat lagi abjadnya. Ini jangan lupa logos bacanya. Jangan bacanya nggak bisa baca maksud saya gitu loh. Makanya abjadnya, alfabetnya harus diulang-ulang. Di mana? Ya sehari-hari kalian. Ya, pokoknya di WC ya pakai itu. Kalian duduk jongkok, ya itu lagi nyapu ya belajar itu. Ya, ingat aja abjadnya itu. Pokoknya lagi senggang gitu, lagi melamun. Nah, plototin aja itu alfabetnya sampai benar-benar hafal. Oke? Nah, nanti waktu kalian baca harus lancar gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini subjek, fungsi utama pertama apa? Subjek. Subjek itu artinya apa? Pelaku dari kata kerja. Nih, subjek itu adalah subject of a finite verb, pelaku dari kata kerja. Verb ini kata kerja. Contoh ya. Tadi logos tadi. Atau contoh lain. Nih. Coba kita buka Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Oke, gak usah semua, lihat yang contoh di situ aja, di sini. Ega pesen, coba baca. Ega pesen, ho, theos, ton, mon. Nah, ya kan? Tadi kan ada kosmos. Sekarang jadi kosmon. Loh, Pak, kok berubah? Kok jadi on? Nah, berarti kalau on ini akusatif ini. Theos, os ini berarti nominatif. Kan gitu. Ya kan? Lihat endingnya. Ending yang ini loh. Ya. Greek paradigm ini. Oke. Kan kalau dulu di bahasa Inggris kan ada go, when, gone. Benar nggak? Ada perubahannya kan? Nah, kalau di Yunani seperti ini, kata bendanya juga bisa berubah. Nanti kata kerjanya juga begitu. Ya. Oke. Nah, kita kembali ke Yohanes tadi. Coba baca lagi. Ega pesen, ho, theos, ton, kosmon. Nah, kan kalian kan sudah pelajari lambang-lambang tanda-tanda yang di atas ini kan? Ada rough breathing, smooth breathing, ada aksennya. Ya kan? Jumpa kan? Nah, kalian kalau ditanya orang, ini tanda apa ya? Oh, ini rough breathing, ini smooth breathing, ini ho ini berarti rough breathing, kan gitu. Yang kayak gitu-gitu jangan saya ulangi terus ya. Kalian harus tahu dah.
Coba baca saya lagi. Egapesen, ho, theos, ton, kosmon. Nah, nanti jadi lancar ya. Oke. Yang penting belajar terus baca, lama-lama akan lancar. Nanti tulis. Terus sekarang yang penting adalah memahaminya. Konsepnya, pemahamannya. Nah, kita mau paham nih konsep nominatif dulu. Nah, lihat di situ. Coba lihat egapesen nih. Egapesen, ho, theos, ton, kosmon ini. Coba ho, theosnya di parsing, theosnya. Nominatif, maskulin, singular, dari kata theos yang artinya God. Nah, berarti yang ketiga, selain lihat teksnya, yang ketiga parsing. Parsing berarti ini 5. Case, gender, number, jangan lupa. Ya. Lalu lexical formnya dan artinya. Ya, ini parsing. Baru yang keempat apa? Nah, ini jelaskan case-nya, fungsinya. Yang saya mau itu fungsinya. Bukan cuma hafal logos itu firman, dah selesai. Kayak kalian udah tahu tuh bahasa Yunani. Belum. Harus tahu cara dipakai dalam kalimatnya. Baru nanti bisa eksegesis. Ya, sama kayak kamu tahu tuh mobil, tapi kamu nggak tahu cara menggunakannya. Ada gunanya? Kamu tahu ini HP misalnya, tapi nggak tahu cara pakainya, nggak tahu fungsinya, nggak ada gunanya kan? Nah sama, kamu tahu kata logos misalnya, firman. Logos artinya firman, nominatif maskulin singular dari kata logos yang artinya firman. Udah gitu toh. Nah itu belum cukup. Harus tahu, oh ini fungsinya ini. Nah, sampai di situ. Maka ada nomor 4. Case-nya. Ya. Oke. Case-nya, ini kita masih belajar apa? Nominatif. Nah, ini fungsinya. Sama seperti tadi. Kamu punya uang nih, tapi kalau kamu nggak pakai, nggak ada gunanya. Kamu punya handphone, punya mobil, dan sebagainya. Nggak dipakai, nggak ada gunanya. Kamu tahu logos, tapi nggak tahu kegunaannya, nggak ada gunanya. Kira-kira gitu ya. Ini yang akan kita mau pelajari. Nah, kegunaannya di mana, Pak? Ya sudah, itu sudah dipakai orang. Kita tinggal jelasin. Sudah dipakai sama Yohanes, kata logos, kata theos, dan sebagainya. Kita tinggal pakai. Ibaratnya gini. Ini udah tersedia nih semua. Nah, kita tinggal pakainya. Tapi harus tahu cara pakainya. Ya kan? Misalnya kamu dikasih mobil, tapi kamu nggak pandai pakai. Ya udah, itu jadi pajangan. Nah, sekarang di kelas ini kita belajar cara makainya. Salah satunya nih, ada buku, ada buy box, ya. Nanti kalian perlu latihan. Misalnya kalian belajar nyetir mobil, udah diajarin nih sama supirnya, nggak cukup, karena harus latihan sendiri juga kan, berani bawa dan sebagainya, berani salah, berani nabrak orang, ya, gitu. Atau nabrak mana-mana gitu. Iya coba, kayak dulu belajar naik sepeda atau naik motor kan gitu, pakai, diajarin sekali 2 kali, habis itu latihan sendiri gitu. Nah, ini lama-lama lancar. Nah, sama belajar Yunani juga begitu. Ya, ini saya dampingi kalian misalnya tiap minggu, seminggu sekali. Tapi kan cuma seminggu sekali. Ya, cuma berapa jam. Tapi selebihnya ya usahakan ada latihan-latihan. Ya. Oke, gitu. Nah, sekarang kita lihat misalnya. Coba klik kanan. Ya, ini mahirkan dulu by box-nya ya. Kata theos diklik kanan. Buka anti diagramnya lagi. Ada anti diagram? Ketemu muncul gini? 316 yang kayak gini? Bisa? Pelan-pelan ya. Klik aja salah satu kata, theos misalnya. Jika ada open anti
Diagram kan? Ada nggak? Nah, klik aja situ. Dia akan muncul lagi. Nah, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat nih katanya. Nih. Yang tadi di buku ini kan? Egapesen, Hotheos, Ton Kosmon kan? Artinya, ini dia udah terjemahin. Berarti udah nomor 2 itu. Yunaninya ini, ya kan? Harus bisa baca. Yang kedua ini terjemahannya. Yang ketiga parsing. Nah, parsing ini saya ajarin. Yang di parsing ini theos. Coba parsing theos dulu. Nah, nih di sini aja klik kata theosnya. Coba parsing apa? Nominatif, maskulin, singular dari kata ini. Kalau parsing harus lihat yang gini. Shift, tekan shift. Tekan shift. Nih. Nominatif, maskulin, singular dari kata theos yang artinya God. Nah, parsing itu kan 5 potong, 5 bagian itu. Oke? Nah, sekarang nomor 4. Jelaskan case-nya. Apa ini? Coba lihat ini. Kalau udah jelaskan case-nya harus lihat ini nih. Nominatif kan? Tulis di sini. Case-nya apa? Nominatif. Terus jelaskan fungsinya apa? Fungsinya apa? Subjek, benar. Subjek dari apa? Dari kata kerja apa? Siapa yang mengasihi? Allah. Theos ini Allah. Subjek dari apa? Mengasihi. Tulis di situ. Jadi tulisnya gini. Fungsinya apa? Sebagai subjek dari kata apa? Egapesen. Gitu. Ya. Nih, tulis di sini. Egapesen. Paham nggak? Nah, atau kalian bikin gini, saya ajarin. Bikin tabel. Tabel berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 tabel, 4 kolom. Nah, nanti kalian copy ya. Misalnya ini kalau saya suruh ini di copy. Misalnya ini ya. Ini kalian tinggal copy ke Word-nya. Tadi Yohanes 3:16 misalnya kan. Nah, cara kerjanya nih. Ini kalian tinggal copy nih. Walaupun tinggal klik gini, klik kanan, copy. Lalu di parsing aja. Klik kanan lagi. Nah, ini. Nanti muncul di sini kan? Mana ya? Loh, kok hilang? Nih ya. Nih ya. Klik kanan, copy, masukkan ke Word ya. Oke, salah ini. Jadi ini atau di sini edit,
copy selected item as vector. Nah, tinggal masukin di sini. Nah, udah muncul. Bisa nggak? Hah? Klik aja. Ya, diedit aja. Kamu klik dulu. Kan udah ditandain nih. Tinggal edit, copy ini. Ada copy ya kan? Nah, udah copy, terus tinggal paste di Word-nya. Udah di sini. Oke. Nah, misalnya ini kalian tinggal copy aja. Ini kan soalnya kan? Nih, tinggal copy, taruh di sini. Misalnya nomor 1. Teksnya ini. Ya. Oke. Atau dari box-nya ini ya. Misalnya Yohanes 3 ayat 16. Ini kan ada kan? Egapesen, hoteos, non kosmon kan? Klik kanan, copy to clipboard. Masukin di sini. Nah, udah kan? Nih. Nah, lalu lihat terjemahannya. Ini diterjemahkan apa ini? Sama RSV. Oh, egapesen, hoteos, non kosmon ini. God so loved the world. Benar kan? Ini dia. Copy. Nah, yang kedua ini berarti. Allah mengasihi dunia. Lalu yang ketiga apa? Parsing. Egap ini hoteos yang mau diparsing kan? Copy. Ya. Parsing berarti apa? Noun, nominatif, boleh disingkat ya. Maskulin, singular, dari kata apa? Theos. Artinya apa? Atau God. Oke, nah sekarang jelaskan nominatif theos. Nominatif ini berfungsi sebagai apa? Apa? Subjek atau apa? Pelaku dari kata kerja. Kata kerjanya apa ini? Ini pelaku dari apa? Mengasihi. Nah ini loh tadi kan ada God ini kan Allah kan? Ya kan? Allah love mengasihi. Nah, kamu tinggal klik ini. Ctrl C, kata kerja apa? Egapesen. Udah kayak gini. Bisa? Nah, sekarang kamu jadi ngerti. Oh, ini theos fungsinya sekali lagi, perhatikan lagi. Theos ini adalah subjek dari egapesen. Ini dulu. Yang lain-lain ini nanti aja ini. Gak usah mikir, gak usah pusing dulu. Yang penting ini dulu, satu dulu. Theos dulu. Dengan egapesen ini. Oke? Nah, tulis Yunaninya tinggal di copy atau belajar tulis tangan dulu. Ya. Lalu artinya kan RSV di buy box ini ada. Ada nggak RSV kalian? Tinggal klik di sini, cari Inggris, klik RSV-nya. Pilih aja, ini kan banyak RSV-nya gini. Nah, lalu kalian lihat RSV-nya terjemahannya apa. Setelah itu apa? Parsing. Misalnya saya suruh theos, gak usah semua diparsing. Yang disuruh aja. Yang case-nya aja. Udah? Setelah itu jelasin, oh ini nominatif apa ya di sini? Kamu lihat deh, kamu harus lihat ini. Ini di sini theos. Oh, ini subjek dari ini. Nah, udah selesai. Bisa? Oke, ya saya kasih PR. Nih, Yohanes, tadi kan saya bilang kita mau ambil Yohanes 1
ayat 1 deh, 3 ini. 1, 2, 3. Kemudian ayat 2, autosnya. Nggak usah lah, ini aja loh. Yohanes 1 ayat 1 aja. Atau ayat 2 juga deh. Dia, ya, 2 ayat. Temukan nominatifnya aja. Ini yang kalian parsing logos, logos, logos sama autos. Nah, lalu nanti jelasin. Misalnya contoh, logos di sini apa? Nominatif. Fungsinya apa? Subjek. Ingat, ini kita masih belajar apa ini? Belum predikat nominatif loh. Masih apa? Subjek yang ini. Subjek. Subjek itu artinya apa? Pelaku. Nah, tapi saya mau kalian coba belajar, copy dulu, terus nanti jelasin logosnya ini. Fungsinya apa di sini? 1, 2, 3 sama utos 4. Lalu ya inilah 2 ayat dulu lah. Bisa? Caranya nih, buat kayak gini contohnya. Nah, ini nanti saya kasih ya. Ini 1, ya ini teksnya. Terus ini RSP-nya. Ini Theos di parsing. Ini penjelasannya. Tapi kamu jangan ngomong cuma pelaku gitu aja atau subjek. Harus jelas pelaku dari kata kerja atau kamu jelasin. Atau kata Theos di sini. Kata Theos apa? Berrelasi. Tadi grammatical relationship dengan kata apa? Berrelasi dengan kata predikat ya kan? Dengan kata predikatnya. Predikatnya apa di sini? Ini kan sudah ada batasannya. Berarti di sini wilayah predikat. Nah, ini subjek. Kalau ini sampai ke bawah sini apa? Nah, jangan sampai kayak gini bingung ya. Ini nggak ada bingung kan? Pokoknya ini ada tanda batasannya subjek. Selebihnya predikat. Nah, cuma predikat kan banyak. Misalnya kata Theos ini berhubungan dengan kata apa? Ini enggak. Terlalu jauh. Dengan ini enggak. Tapi Theos ini berhubungan dengan kata apa? Yang ini. Berhubungan dengan kata apa? Hah? Ini dong. Agape. Nah, gitu. Theos berhubungan nggak dengan kata edoken ini? Enggak. Dengan pas? Enggak. Dengan eke? Enggak. Dengan zoe? Enggak. Dengan pisteuon? Enggak. Dengan kata hina? Enggak. Cuma ini dia. Satu ini doang. Ngerti nggak? Nah, maka kalian tuliskan di sini. Oh, dia kata Theos berelasi dengan kata egapesen. Ini bacanya egapesen ya. Nah, udah selesai. Paham nggak? Oke ya. Tuh. Ini. Jadi ingat urutannya 1, 2, 3, 4. Nah, kalian coba kerjakan di rumah ya PR. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Buat seperti ini. Copy dulu ininya, lalu tuliskan Yunaninya, saya mau pakai tangan.
Ya, untuk kopikan ini kan bisa di print. Print dulu, terus kan bawahnya kosong kan? Ya kan? Atau kalian tulislah, masa buat gini nggak bisa? Nggak usah print-print. Ditulis saja, logos, terus tarik garis, N, tarik panah, masa nggak bisa? Bisa kok. Nah, ya, ditulis saja ini semua. Habis itu, setelah ini, kalian tulis Yunaninya lagi kan? Ya kan? Nah, terus terjemahannya. Terjemahannya ini gampang. Tinggal ambil dari RS. Saya mau yang bahasa Inggris lah. Masa Indonesia terus. Ya toh? Belajar Inggrisnya juga. Oke, Inggrisnya kurang ngerti, lihat terjemahan Indonesianya. Nah, setelah sudah paham, baru nanti kalian tentukan parsingnya. Misalnya, nah parsingnya yang mana Pak? Gak usah semua. Yang ini aja, yang subjek nominatif aja. Kita masih belajar nominatif. Kalau yang ini kan ada datif, ada akusatif nanti. Setelah nominatif ngerti dulu. Kalau nominatif nggak ngerti-ngerti ya inilah digantung kalian nanti. Ya, ini dulu nominatif dulu. Oke, parsing berarti ada berapa? 5. Now nominatif maskulin singular theos Allah atau bahasa Inggrisnya juga boleh God. Ya. Nah, baru penjelasan. Oke. Sampai sini dulu. Ya. Jadi kerjakan itu sambil minggu depan saya udah suruh kalian baca ini. Oh, ini harus bisa baca nih. Salah baca saya pukul. Pukul pakai rotan. Belajar baca ya. Pokoknya kita nanti latihannya dari Yohanes 1, mulai dari ayat 1 dulu, belajar baca. Nih, ya. Coba latihan bacanya ayat 1 sampai 5. Lancarin bacanya. 5 ayat doang ini. Ya, makanya ini Bu Suwarni gimana ya ngerjain tugasnya ya? Ada nggak ke Purwokerto dalam minggu ini? Nggak ada, Pak. Bulan Ada, depan Bu? paling, Pak. Hah? Bulan depan. Bulan depan. Kelamaan, Bu. Ya, Gini, coba nggak nanti apa-apa. saya tak bilang sama Bapak. Nanti ayatnya minta tolong siapa ya? Bisa kirim by WA aja. Atau saya sekarang aja ya. Nanti tinggal dicatat. Belajar nulis Bu dulu. Jadi target Bu Suwarni tentu berbeda karena dia online ya. Belum Instagram Box dulu, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan ikuti. Targetnya bisa baca, bisa nulis dulu. Lalu belum bisa parsing nggak apa-apa, tapi nangkep konsepnya Bu. Subjeknya mana? Oh ini nominatif. Oh misalnya logos ini nominatif. Dia subjek dari kata kerja apa? Nah nanti kalian harus cari tahu ya. Ini logos ini subjek kan? Subjek dari kata kerja apa? Dia berelasi dengan kata apa? Ini loh tadi. Dia subjek itu pelaku dari kata kerja egapesen atau berelasi grammatical relationship dengan kata apa? Nah, kalau yang ini apa? Logos berelasi dengan kata apa? And. Jangan kamu bilang arke. Salah. Ya kan? Logos dengan and. Autos dengan apa? Theon. Enggak. Apa? And ini. Oke? Nah, itu kamu perlu jelasin. Udah saya jawab malah. Enggak ngerti lagi tak tendang lah kalian ini benar-benar. Tak mutilasi. Ada pertanyaan? Oke, Bu Suwarni, jadi ini coba nanti ditulis ya.
ayat 1 dan 2 diusahakan nanti kalau ada ke Purwokerto langsung install Bibleworks-nya supaya bisa ikuti Bu pelan-pelan. Ya. Saya nggak tahu apa bisa nggak nih nanti di ini ya. Di WA nih bisa nggak ya? Oke, nah itu ditulis ya 2 ayat. Ya, ini PR ya, yang penting pemahamannya dulu. Nah, minggu depan kita akan lanjut yang ini, predikat nominatif. Oke, tapi tolong, misalnya kita nanti lanjut. Nah, pelajaran sebelumnya harus diingat. Sebelumnya kan kita belajar abjad dan sebagainya ya. Jadi itu tolong dilancarin lagi. Bacanya coba. Latihan bacanya apa? Yohanes 1 sampai 5. Nih ya. Nah, ini latihan bacanya nih. Atau kalau bisa satu pasal. Nah, 10 ayat lah, 5 tahu sedikit. Atau 7 ayat satu hari satu. Ya. Oke deh. Saya WA-nya belum masuk, Pak. Iya, udah dikirim sih, Bu. Salah kirim kayaknya Pak Hendy ke nomor saya. Oh, salah ya. Ke nomor ini ya. Iya, ke nomor yang Bapak. Okay. Oh iya ya. Ini. Iya. Nah, itu 2 ayat, Bu. Oke. Atau belajar bacanya mulai dari ayat 1 sampai 7 lah. 10 lah. Nah, jadi 10 ayat ya. Saya sebetulnya suruhkannya hafal kosakata juga, tapi nggak usah dulu lah. Nanti kalian pusing kebanyakan. Ini ada kosakata juga mesti dihafal nih, 5.000 lebih kata. Saya udah upload di Google Classroom, udah ada yang lihat belum? Kosakatanya ini. Misalnya tadi agape artinya apa? Di sini ada kata hagios, ada kata anatios, ada kata anareo, Andreas, agnektos. Nah, itu artinya ada semua. Ya, itu nanti deh. Yang penting ini dulu case-nya ya. Case-nya tolong dipelajari lagi. Jadi Bu Suwarni mesti mulai latihan, belajar nulis, lalu 2 ayat ini jadi latihan case-nya pakai tangan ya. Saya mau pakai tangan dulu. 2 ayat nulis tangan, atau kalau kalian mau lancari ya tulis aja sebanyak-banyaknya 10 ayat itu sambil belajar baca gitu. Ya. Nah, tapi yang tuntutan saya 2 ayat yang ditulis, bikin 4 ini, copy dulu atau salin dulu yang ininya. Nah, kalau Bu Suwarni ini nggak ada, ini sebetulnya bisa ya. Tapi nggak tahu apa bisa print screen. Oh ya bisa, nih saya ada print screen. Nah, nanti Bu Suwarni tinggal ini ya, salin, belajar salin. Oke, mari kita berdoa. Minta Bu Suwarni berdoa ya.